Apa saja ya macam-macam orientasi politik yang ada di Indonesia? Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai orientasi politik yang ada dan bagaimana masing-masing mempengaruhi perilaku politik di Indonesia. Yaitu yang pertama ada orientasi kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibu kota negara, lambang negara, mata uang yang dipakai, dan lagu-lagu kebangsaan negara. Pengaruhnya di Indonesia yaitu individu dengan orientasi kognitif yang baik cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses politik. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar sistem politik memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi. Orientasi kognitif memainkan peran penting dalam pemilihan umum, kampanye, dan pemahaman tentang isu-isu politik. Dengan memahami orientasi politik kognitif, kita dapat lebih bijaksana dalam berpartisipasi dalam proses politik dan memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua ada orientasi afektif, yaitu aspek emosional yang mempengaruhi sikap dan perilaku politik seseorang. Dalam konteks politik, orientasi afektif menyangkut perasaan seseorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan di dalamnya. Perasaan ini dapat membuat individu menerima atau menolak sistem politik. Dengan kata lain, orientasi afektif mencakup sikap, nilai-nilai, dan perasaan individu terhadap objek politik. Pengaruh orientasi afektif di Indonesia yaitu perasaan afektif dapat membentuk preferensi politik seseorang. Misalnya, simpati terhadap partai atau pemimpin tertentu dapat mempengaruhi pemilihan pemilih. Individu yang memiliki afiliasi emosional dengan partai atau kandidat tertentu cenderung memilih berdasarkan perasaan dan identifikasi bukan hanya berdasarkan rasionalitas. Orientasi afektif juga mempengaruhi partisipasi politik. Jika seseorang merasa terhubung secara emosional dengan isu-isu tertentu, mereka lebih mungkin terlibat dalam aksi politik seperti kampanye atau protes. Dalam konteks Indonesia, orientasi afektif memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan tindakan politik masyarakat. Perasaan terhadap partai, pemimpin, dan isu-isu tertentu dapat mempengaruhi keputusan pemilih dan partisipasi aktif dalam proses politik. Dan yang ketiga ada orientasi evaluatif, yaitu orientasi yang menyangkut kapasitas individu dalam memberikan penilaian terhadap sistem politik yang berlangsung dan bagaimana peran individu di dalamnya. Ini melibatkan keputusan dan praduga tentang objek-objek politik dengan mempertimbangkan standar nilai, kriteria, informasi, dan perasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi evaluatif termasuk pendidikan, kondisi, latar belakang, dan pemahaman individu. Dengan memahami dan mengevaluasi sistem politik, individu dapat berkontribusi pada perbaikan dan pengembangan proses politik di Indonesia. Peran orientasi evaluatif di Indonesia yaitu individu dengan orientasi evaluatif yang baik akan lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan lebih aktif dalam memberikan masukan atau kritik konstruktif. Orientasi evaluatif membantu individu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan memahami dan menghargai orientasi evaluatif, kita dapat berkontribusi pada perbaikan sistem politik di Indonesia dan memastikan partisipasi aktif dalam membangun negara yang lebih baik. Contoh kasus dari macam-macam orientasi yang ada di Indonesia. Skandal Freeport. Kasus skandal Freeport di mana ada anggota DPR yang memiliki inisial SN yang merupakan ketua dewan yang bekerja sama dengan MRC yang merupakan seorang pengusaha ternama telah melakukan pertemuan dengan predis PT Freeport di akhir Mei dan awal Juni di Jakarta Selatan, di mana pertemuan yang ternyata direkam tersebut membawa nama sang presiden yaitu Jokowi, di mana mereka menyarankan PT Freeport untuk memberikan saham bernilai 100% kepada Pak Presiden. Tentunya para pejabat DPR langsung menggelar sebuah mahkamah kehormatan DPR untuk tersangka. Apa saja macam-macam budaya politik di Indonesia? Budaya politik di Indonesia terdiri dari berbagai jenis, yang masing-masing memiliki ciri khas dan dampaknya terhadap sistem politik, yaitu yang pertama ada budaya politik parokial. Budaya politik parokial di Indonesia mencerminkan masyarakat yang cenderung tidak terlibat aktif dalam kegiatan politik.
Mereka biasanya lebih fokus pada kehidupan sehari-hari dan isu lokal, seringkali karena kurangnya akses informasi atau minat terhadap politik nasional. Contoh dari budaya politik parokial di Indonesia adalah pemilihan kepala desa yang seringkali didasarkan pada hubungan keluarga atau sentimen lokal. Dan yang kedua ada budaya politik subjek, yaitu ditandai dengan sikap pasif masyarakat terhadap proses politik. Masyarakat memiliki kesadaran politik, namun tidak aktif berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan. Sebagai contoh, masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau golput, yaitu golongan putih, dapat dianggap sebagai bagian dari budaya politik subjek. Yang ketiga yaitu budaya politik partisipatif. Budaya politik partisipatif di Indonesia menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam proses politik. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam pemilu, diskusi politik, dan kegiatan sosial yang berhubungan dengan politik. Contoh dari budaya politik yaitu masyarakat yang aktif dalam kampanye politik, menghadiri pertemuan komunitas atau forum politik, dan menggunakan media sosial untuk berbicara tentang isu politik. Dampak dari ketiga jenis budaya politik ini terhadap sistem politik di Indonesia sangat signifikan, yaitu budaya politik parokial dapat membatasi partisipasi politik dan pembangunan demokrasi, sedangkan budaya politik subjek dapat menyebabkan kurangnya tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, budaya politik partisipatif dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pembuatan kebijakan.